Dokter jenius. Kedatangan Raja Yuan Shao. Kau sekarang di mana permaisuriku? Apakah masih ada harapan untuk kita bertemu dan kembali seperti dahulu? Dan apakah kau mau memaafkan aku? Ucap Baginda Raja perlahan. Kini hanya ada penyesalan di hati orang nomor satu di kerajaan Monsi itu. Saat dia sedang berdiri memandang keindahan taman yang bisa terlihat dari ruang kerjanya, Raja merasakan sakit yang teramat sangat di hatinya. Ingatan akan wanita yang sangat dia cintai itu, perlahan seperti belati menghujam di hatinya. Sebab taman yang sedang dia tatap sekarang, adalah taman yang dibuat oleh wanita yang sangat dia cintai, yaitu permaisuri. Harus kemanakah aku mencarimu istriku? Apakah aku harus meletakkan mahkotaku untuk keluar mencarimu? Ucapnya lagi. Sang Raja segera memanggil nama seseorang. Tak berapa lama, seorang pria berpakaian hitam datang dan berjongkok memberi hormat. Salam yang mulia, ucapnya. Apakah kau masih belum mendapat berita tentang dia? Ucap sang raja. Belum yang Mia. Jawab pria itu. Beberapa hari yang lalu, semenjak dia selalu teringat akan wajah sang istri dan putranya. Dia menyuruh pengawal bayangannya untuk mencari keberadaan sang permaisuri. Semua itu baru dia lakukan baru-baru ini saja. Sejak kejadian perselingkuhan permaisuri terbongkar, dia menghilangkan semua barang apapun yang berkaitan dengan permaisuri. Dia melarang siapapun menyebut nama permaisuri. Karena kecewa dan sakit hati, dia ingin menghilangkan kehidupan dua orang itu. Namun apalah daya, dia tidak mampu menghilangkan wajah permaisurinya dari hati dan pikirannya. Sudah 7 tahun dia hidup tanpa wanita yang dia cintai itu. Dan dalam 3 hari ini, entah kenapa dia merasakan kerinduan di hatinya. Untuk itu dia menyuruh pengawal bayangannya untuk mencarinya. Apakah kau tidak melihat di kediaman keluarga Fat? Ucap Raja. Maaf yang mulia. Semenjak kabar perselingkuhan permaisuri, keluarganya telah membuang atau tidak mengakui permaisuri dan Pangeran Su Jin sebagai keluarga mereka. Jawab pengawal itu. Apa? Mereka membuang permaisuri? Seru Raja kaget. Benar yang mulia. Saat hamba menanyakan itu pada salah satu paman di kediaman keluarga Fat, beliau berkata, kalau mereka sudah tidak berhubungan lagi dengan permaisuri. Dan mereka tidak tahu di mana permaisuri berada. Jawab sang pengawal. Ya dewa. Kasihan istri dan anakku. Gara-gara wanita gila itu, mereka sekarang terlantar. Lalu aku harus mencari mereka di mana? Ucap Raja dengan wajah frustasi. Sang pengawal bayangan hanya bisa menundukkan kepalanya. Tiba-tiba terdengar ketukan di daun pintu. Maaf yang mulia. Pangeran ketiga ingin menghadap. Terdengar suara Kasim di luar pintu. Pergilah. Cari permaisuri sampai dapat. Ucap Raja pada pengawal di depannya. Hamba yang mulia. Ucap sang pengawal. Dan dalam sekejap pria di depan Raja hilang dari pandangan. Masuk. Jawab Baginda Raja. Tak lama pintu terbuka dan Pangeran Yuan Tang masuk ke dalam ruangan. Pangeran Yuan Tang bisa melihat kalau wajah sang ayah sangat sedih. Salam sejahtera ayahanda. Ucap Yuan Tang lembut. Terima kasih Pangeran. Duduklah. Ucap Raja dengan lembut. Pangeran Yuan Tang segera duduk di kursi yang ada di ruang kerja Raja. Ada apa kau datang kemari Pangeran? Ucap Raja lembut sambil menatap putra ketiganya. Maaf ayah.
Setelah ayah tahu kalau Bunda Permaisuri tidak bersalah, apakah ayah tidak ingin bertemu dengan kakak Sujin dan Bunda Permaisuri? Kata Pangeran Tang lembut. Pangeran Tang sebenarnya sangat takut menanyakan itu, sebab di waktu-waktu dahulu, siapapun tidak diperbolehkan menyebut nama Permaisuri maupun Pangeran Sujin. Ayahanda ingin. Tapi harus kemana ayah mencari mereka? Ucap Raja Yuan Shao dengan sedih. Apakah ayah ingin bertemu dengan Bunda? Seru Pangeran Yuan Tang gembira. Melihat sikap Pangeran Yuan Tang, Raja terkejut dan ada setitik harapan di hatinya. Kau mengetahui keberadaan bundamu, ucap Raja dengan wajah penuh harap. Hamba tahu ayahanda, ucap Pangeran Yuan Tang membuat hati Raja Yuan Shao bahagia. Apa benarkah yang kau katakan itu Pangeran? Tanya Raja dengan perasaan bahagia. Benar ayah. Hamba tahu di mana keberadaan Bunda Permaisuri, jawab Pangeran Yuan Tang. Kalau begitu ayo antarkan ayah ke sana, ucap Raja antusias. Baik ayah. Tapi ayah, maaf, apakah ayah tidak ingin mengganti pakaian kebesaran ayah lebih dahulu? Ucap Pangeran Yuan Tang lembut. Mendengar ucapan dari Pangeran Yuan Tang, Raja terlihat menatap sang putra sebentar, lalu tersenyum. Baik ayah akan mengganti baju ayah dengan pakaian sederhana, jawab Raja. Raja segera berjalan ke kamarnya. Tak berapa lama Pangeran Yuan Tang telah melihat Raja keluar dari kamar pribadinya dengan memakai pakaian sederhana. Setelah memberi perintah pada Kasim, Raja dan Pangeran Yuan Tang keluar dari dalam istana bersama beberapa pengawalnya dengan menaiki kuda. Tak memakan waktu lama, Raja telah sampai di depan rumah sederhana milik Permaisuri. Pangeran, apakah di sini tempat tinggal Permaisuri? Tanya Raja tak percaya. Di depannya terlihat rumah sederhana namun terlihat bersih dan rapi. Dan di samping rumah terlihat tanaman bunga serta kebun sayuran, hingga membuat rumah itu terlihat indah. Benar ayah. Bunda tinggal di sini bersama Gege dan beberapa teman Gege, jawab Pangeran Yuan Tang. Teman? Gegemu mempunyai teman? Tanya Raja tak percaya. Punya ayah. Mereka orang-orang yang menolong Gege dan Bunda dari kematian, jawab Pangeran Yuan Tang. Maksudmu? Tanya Raja. Beberapa waktu ini, Gege Yuan Ma dan selir Qin San San mengetahui tempat tinggal ini. Dan dia juga tahu kalau Gege Yuan Sujin sedang mencari obat untuk Bunda. Karena itu mereka mengirim pembunuh bayaran untuk menghadang Gege Sujin. Tunggu. Obat untuk Permaisuri. Apakah Permaisuri sakit? Tanya Raja dengan wajah kaget. Sangat ayah. Permaisuri sakit karena racun yang mentak dapat dilihat oleh dokter manapun. Bunda hampir menemui ajal jika teman dari Gege tidak datang, ucap Pangeran Yuan Tang. Bedebah. Seru Raja marah. Bunda yang sedang sakit semakin di ujung kematian saat Pangeran Ma mendatangi Bunda dan menyiksanya, hingga Bunda berada di ujung kematian. Untunglah teman kakak yang merupakan seorang tabib mampu menolong Bunda Permaisuri, serta membunuh pembunuh bayaran yang menghadang Gege Dujin, jawab Pangeran Yuan Tang. Terlihat wajah sang raja memerah karena menahan marah. Sampai sejauh itukah kekejaman mereka? Ucap Raja dengan marah. Lebih baik kita masuk ayah, kata Pangeran Yuan Tang Elbur. Akhirnya Raja dan rombongan masuk ke halaman rumah Permaisuri.
Kebetulan saat itu paman dan bibi Sah sedang berada di halaman bersama permaisuri sedang membersihkan taman dan menanam bunga. Saat mereka melihat rombongan orang datang, permaisuri yang tangannya penuh lumpur menatap kedatangan mereka. Dia melihat Pangeran Yuan Tang di antara mereka. Dan saat dia melihat siapa yang berada di atas kuda di dekat Pangeran Yuan Tang, seketika darah permaisuri membeku. "Yang mulia!" seru permaisuri kaget. Begitu juga dengan paman dan bibi Sah. Mereka segera berlutut sambil berucap, "Salam sejahtera yang mulia Raja, semoga keberkahan selalu bersama Baginda Raja," ucap ketiga orang di depan Raja. Melihat wanita yang sangat dia cintai berlutut padanya bagai rakyat jelata, Raja merasakan tikaman pisau di jantungnya. "Permaisuri, apa yang kau lakukan?" seru Raja sambil melompat turun dari kudanya. "Maaf Yang Mulia. Hamba tidak tahu kalau Yang Mulia akan datang. Dan tolong koreksi panggilan Yang Mulia. Hamba bukan permaisuri," jawab Putri Fat Mei-ling sambil berlutut bersama kedua pembantunya. Mendengar ada suara kuda di halaman rumah, Fat Yuan bersama geng Si Yue datang ingin melihat ada di apa di depan rumah. Mereka takut kalau Pangeran Ma dan selir Qin San San masih ingin mengganggu permaisuri dan Pangeran Yuan Su Jin atau Fat Yuan. Walaupun mereka sudah berada di penjara. Saat mereka sampai di depan rumah, mereka melihat sang ibu sedang berlutut di depan beberapa orang yang menunggangi kuda. Dan Fat Yuan melihat kalau sang ayah berada di antara mereka. "Permaisuri bangun. Aku tidak ingin melihatmu seperti ini," seru Raja sambil berusaha mengangkat tubuh permaisuri agar bangun dari sikap berlututnya. "Maaf Yang Mulia, sebagai rakyat jelata, hamba tidak berani bersikap kurang ajar," ucap permaisuri lembur. Mendengarkan sang istri yang mengucapkan kata seperti itu, Raja langsung memeluknya. "Sayang, maafkan aku. Maafkan Raja yang terlalu banyak salah ini." Tentu saja perbuatan Raja membuat semua orang terpanah. Memang bukan rahasia lagi kalau Raja mereka memang sangat mencintai permaisuri. "Yang Mulia," ucap permaisuri dengan wajah kaget. "Maafkan aku permaisuriku. Aku memang pria bodoh. Maafkan aku," ucap Raja sambil menangis. Mendengar tangisan pelan Baginda Raja, Putri Fat Mei-ling kaget. Dia tidak pernah menyangka suami dinginnya sampai menangis seperti sekarang. "Yang Mulia, jangan seperti ini. Kita berada di halaman, banyak prajurit dan putra kita ada di sini," bisik permaisuri menyadarkan sang raja. Walaupun permaisuri merasakan sakit saat bertemu orang yang dia cintai tapi dengan tega mengusirnya, namun melihat seorang raja yang dingin menangis, permaisuri tak ingin wibawa sang raja runtuh. "Aku tak peduli. Kalau kau tidak memaafkan raja ini, raja akan tetap menelukmu. Atau, apakah kau ingin aku memohon padamu di depan mereka?" kata raja dengan sungguh-sungguh. Mendengar ucapan raja, tentu saja permaisuri kaget. "Tidak Yang Mulia. Baiklah hamba memaafkan Baginda," jawab permaisuri. Setelah mendengar ucapan permaisuri, Raja baru melepas pelukannya. "Salam sejahtera Yang Mulia Baginda Raja," ucap serempak Fat Yuan bersama geng Si Yue. Mendengar ucapan serempak dari belakang sang istri, Raja segera menatap asal suara. Terlihat 5 orang pemuda gagah dan seorang gadis cantik sedang berlutut memberi salam padanya. "Kalian siapa?"
Tanya raja yang tidak mengenali Fat Yuan yang menunduk. Memang bentuk tubuh Fat Yuan dibandingkan saat dia keluar dari istana, sangatlah beda. Hanya wajahnya saja yang tidak berubah. Namun karena saat ini Fat Yuan sedang menundukkan kepalanya, raja tak mengenalinya. Hamba Fat Yuan dan ini teman-teman hamba. Jawab Fat Yuan. Kau Yuan Sujin kah? Ucap raja dengan wajah kaget. Hana yang mulia. Ucap Fat Yuan datar. Yuan Sujin. Ini benar kau nak? Tanya raja tak percaya. Hamba yang mulia. Jawab Fat Yuan lagi. Raja segera mendekati Pangeran Yuan Sujin dan memeluknya. Anakku, maafkan ayah nak. Ayah sangat bersalah pada kalian. Ucap raja sambil memeluk Fat Yuan. Tidak masalah yang mulia. Jawab Fat Yuan. Masih terlihat garis kemarahan di wajah tampan Fat Yuan. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah. Ajak Permaisuri. Akhirnya mereka segera masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sedangkan si Yue dan gengnya memilih menunggu mereka di halaman belakang sambil berlatih. Sedangkan para prajurit sendiri, memilih menunggu mereka di halaman depan. Sedangkan Raja, Permaisuri, dan Fat Yuan serta Pangeran Yuan Tang, masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang tamu, Biksah membawakan minuman dan makanan kecil untuk mereka. Permaisuri, kita kembali ke istana hari ini. Ucap raja lembut. Tidak yang mulia. Tempat hamba bukan lagi di istana. Istana tidak cocok untuk rakyat jelata seperti kami. Ucap Permaisuri menusuk. Apa yang kau ucapkan, Permaisuriku? Kau adalah istriku, kaulah permaisuriku. Ucap raja marah. Apakah Anda lupa dengan ucapan Anda sendiri saat mengusir hamba yang mulia? Bukankah Anda telah memutuskan pernikahan hamba sejak hamba dituduh berselingkuh? Ucap Permaisuri dingin. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu, istriku? Ucap raja yang merasa bersalah. Hamba sudah memaafkan yang mulia, tapi untuk kembali lagi ke istana, hamba tidak cukup berani melakukannya. Hamba takut akan diusir lagi dari kerajaan. Maafkan hamba yang mulia. Jawab Putri Fat Meiling lembut tapi tajam. Mendengar ucapan Permaisuri, raja terdiam. Tak lama terdengar suaranya kembali. Katakan apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkan aku, dan mau kembali ke istana. Ucap raja dengan wajah memohon. Yang mulia, bukankah hamba sudah bilang kalau hamba sudah memaafkan yang mulia, tapi untuk kembali ke istana, maafkan hamba yang mulia. Hamba tidak sanggup untuk itu. Ucap Putri Fat Meiling. Baiklah, kalau kau tidak mau kembali ke istana, aku pun tidak akan kembali ke sana. Aku akan tinggal di sini bersama istri dan anakku. Ucapnya sambil tersenyum. Tunggu. Apa maksud yang mulia? Ucap Permaisuri kaget. Maksudku, karena kau tidak mau kembali ke istana, maka aku juga akan tinggal di sini bersamamu dan putraku. Jadi kita akan hidup bahagia di desa ini. Jawab raja dengan tenang. Yang mulia, bagaimana Anda bisa memutuskan seperti itu? Anda ini seorang raja. Mana bisa tinggal di sini? Seru Permaisuri kesal. Memangnya kenapa? Kau saja sebagai ratu bisa tinggal di sini, lalu kenapa aku tidak bisa? Tanya raja dengan wajah tenang. Ya dewa, yang mulia. Tentu saja beda, Anda seorang raja, sedangkan hamba sudah bukan lagi menjadi permaisuri.
Ucap Putri Fat Meiling marah. Sudahlah istriku yang cantik. Kalau kau tidak ingin kembali ke istana, maka aku juga akan tinggal di sini bersamamu. Bukankah sebagai suamimu aku harus selalu berada di sisimu? Ucapnya dengan tenang. Permaisuri terlihat kesal dan marah. Namun raja terlihat tenang seolah tidak bersalah sama sekali. Dengan tenangnya dia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Maaf ayah. Biarkan kami tinggal di sini, kami sudah tenang hidup sebagai rakyat biasa. Ucap Pangeran Yuan Sujin, membantu sang ibu lolos dari keinginan sang ayah. Mendengar ucapan sang putra, Raja Yuan Shao menatap pada Pangeran Yuan Sujin. Ayah hampir lupa, sebagai seorang putra mahkota. Lebih baik kau mewakili ayah mengurus kerajaan putraku. Ucap raja dengan wajah cerah. Tentu saja Pangeran Yuan Sujin kaget. Dia tak menyangka malah sekarang dia yang menjadi target sang ayah. Tapi ayah, hamba bukan putra mahkota. Jawab Pangeran Yuan Sujin menolak perintah sang ayah. Siapa bilang? Sejak saat ini, kaulah putra mahkota kerajaan Monsi ini. Dan kau kuperintahkan untuk kembali ke istana untuk mewakili ayah mengurus kerajaan, sampai bundamu mau pulang kembali. Ucap raja dengan tenang. Pangeran Yuan Sujin mendengar ucapan sang ayah melongo tak percaya. Dia segera menatap pada sang ibu. Tentu saja ucapan raja membuat permaisuri kesal. Apalagi melihat wajah putra tercintanya kesal. Sebab dia tahu Pangeran Yuan Sujin masih enggan mengurusi masalah kerajaan. Sedangkan permaisuri sendiri enggan untuk kembali ke istana. Lebih baik dia tinggal di desa. Yang mulia, jangan mengancam hamba melalui putra hamba. Kata permaisuri marah. Tidak. Mana mungkin aku mengancam dirimu permaisuriku. Bukannya memang tugas seorang putra mahkota seperti itu istriku. Ucap raja tenang. Sedangkan Pangeran Yuan Tang menahan tawa melihat akal licik sang ayah. Dasar pria pemaksa. Baiklah Anda menang. Kita pulang sekarang, tapi ingat jika kejadian ini terulang lagi, sampai kapanpun hamba tidak akan pernah mengalah lagi. Semua ini hamba lakukan demi rakyat Monsi. Ucap permaisuri dengan wajah kesal dan marah. Melihat sang istri sudah dapat dia bujuk, terlihat senyuman manis di bibir sang raja. Baik kita pulang. Aku berjanji tidak akan bertindak bodoh seperti ini lagi. Ucapnya sambil tersenyum senang. Terlihat raja berdiri dari duduknya. Tunggu. Anda harus mengucapkan banyak terima kasih pada si Yue dan kawan-kawannya, terutama pada si Yue. Kalau bukan karena dia, mungkin hamba telah tiada saat ini, dan rencana selir Qin San San akan terwujud. Ucap permaisuri dengan tegas. Benar katamu permaisuriku. Aku akan mengucapkan terima kasih pada mereka, dan memberi hadiah pada mereka. Jawab sang raja. Permaisuri segera berbenah dibantu oleh Biksah. Sedangkan raja segera menemui si Yue dan kawan-kawan di belakang rumah. Saat mereka sampai di belakang rumah tempat si Yue dan geng sedang berlatih, raja melihat si Yue sedang bertarung dengan keempat temannya. Melihat gerakan mereka, raja sangat takjub, terlihat sekali kalau mereka bukan kultivator biasa. Apakah mereka itu teman barumu? Ucap sang raja. Benar ayah. Mereka teman-teman hamba yang berasal dari desa pinggiran hutan kegelapan. Jawab Fat Yuan yang tidak berani menunjukkan jati diri si Yue Geng.
Sepertinya mereka kultivator tingkat tinggi. Kenapa pangeran tidak merekrut mereka sebagai pengawal Anda saja? Kata sang ayah. Tidak ayah. Mereka sedang mencari keluarga mereka. Jawab Fat Yuan. Maksudmu pangeran? Tanya raja heran. Ayah dan kakak si Yue diculik ayah. Jawab pangeran Yuan Sujin. Oh, kasihan sekali. Lalu yang mana yang namanya si Yue? Tanya raja. Pria tampan yang berada di tengah perkelahian ayah. Jawab pangeran Yuan Sujin. Dia juga seorang dokter ayah. Ucap pangeran Yuan Tang menyela pembicaraan. Jadi pria muda itu yang telah menolong pangeran dan bundamu? Tanya raja. Memandang ayah. Tapi semuanya memiliki sifat baik. Jawab Yuan Sujin. Benar kata GG ayah. Mereka semua yang membongkar kejahatan Pangeran Ma dan selir Qin Sansan. Ucap pangeran Yuan Tang. Merasakan kehadiran orang lain, si Yue dan geng menghentikan latihan mereka. Lalu mereka segera memberi salam pada raja. Salam yang mulia raja. Ucap mereka serempak. Melihat sikap mereka yang sopan, tata cara mereka berbicara serta tingkah laku mereka, raja tak percaya kalau mereka adalah penduduk desa biasa. Mereka bertingkah laku bagai putra-putih dari keluarga bangsawan. Raja berbicara dengan mereka, dan mereka pun bertindak hormat dan santun. Melihat itu, raja semakin yakin kalau mereka bukan rakyat biasa. Raja dan Pangeran Yuan Sujin berkata pada mereka kalau mereka akan kembali ke istana. Mendengar perkataan Pangeran Yuan Sujin atau Fat Yuan, si Yue dan geng mengucapkan selamat dan syukur atas kembalinya mereka ke istana. Si Yue dan geng pun juga beramitan kalau mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Mendengar itu, Raja dan Pangeran Sujin memaksa mereka untuk ikut ke istana. Karena Raja ingin menjamu mereka sebagai ucapan terima kasih sang Raja. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera kembali ke istana. Setelah mengemas barang-barang yang mereka butuhkan, rombongan Raja segera kembali ke kerasan. Ratu berangkat memakai kereta yang pernah membawa dia keluar dari istana. YBG tersimuan rapi di dalam gudang rumah merekam sedangkan Raja, dan kedua pangeran serta si Yue geng, menaiki kuda meteka masing-masing. Namun tak pernah meteka duga, saat mereka keluar dari rumah dan berada di pintu gerbang. Mereka dihadang oleh berpuluh pria bertopeng. Mereka menghadang jalan mereka dengan senjata tajam di tangan. Kalian serahkan Pangeran Yuan Sujin dan Permaisuri kalau ingin hidup kalian selamat. Ucap mereka dengan suara lantang. Melihat mereka dihadang oleh para pria bertopeng, pengawal raja segera maju ke depan. Siapa kalian? Tanya pengawal dengan wajah marah. Maaf cukup dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah buat selir Qin Sansan. Episode berikutnya. Menolong gadis kecil 1. Dokter Jenius. Menolong gadis kecil 1. Kalian serahkan Pangeran Yuan Sujin dan Permaisuri kalau ingin hidup kalian selamat. Ucap mereka dengan suara lantang. Melihat mereka dihadang oleh para pria bertopeng, pengawal raja segera maju ke depan. Siapa kalian? Tanya pengawal dengan wajah marah. Tidak perlu tahu siapa kami, sekarang serahkan Pangeran Sujin dan Permaisuri. Ucap pria itu lantang. Ada nada keangkuhan, kesombongan, meremehkan,
dan rasa jijik di ucapan dan tatapannya. Atas dasar apa kami harus menyerahkan mereka pada kalian? Ucap kepala pengawal marah. Untuk keselamatan nyawa kalian. Jawab mereka dengan sombong. Kalau kami tidak memberikan mereka, apa yang akan kalian lakukan? Ucap kepala pengawal lagi. Kalian mati. Ucapnya dingin. Oh ya. Sombong. Kalian tidak mengenal siapa kami, hingga kalian berani menghadang jalan kami. Kata Oengawal dingin. Kita tidak perlu tahu siapa kalian, yang kami butuhkan Pangeran Yuan Sujin dan Permaisuri. Untuk itu serahkan mereka. Ucap mereka angkuh. Dasar tak berguna. Maka terima kasih kematian kalian, semua. Serang mereka. Seru kepala pengawal pada anak buahnya. Maka terjadilah perempuan yang rak seimbang antara berpuluh pria bertopeng dan 6 pengawal sang raja. Untunglah mereka bukan pendekar biasa. Melihat pertempuran yang tak seimbang, antara para pengawal dan puluhan orang ge bertopeng, akhirnya si Yue maju membantu. Fat. Kau lindungi raja dan ibu. Aku dan kawan-kawan akan membantu para pengawal. Seru si Yue sambil turun di dalam perempuan. Begitu juga dengan Pangeran Luo Yi, Feng Sun, Nung Si dan Chan Xin. Mereka segera mencabut pegang mereka masing-masing. Dan terjun langsung ke dalam pertempuran. Melihat para sahabat bertempur melawan para pria bertopeng, Fat Yuan segera berseru. Tanger, kau di sini menjaga bunda dan ayah, aku akan membantu mereka. Seru Fat Yuan sambil berlari ke dalam perkelahian. Tapi kak. Namun ucapan pangeran ketiga sudah tidak didengar oleh Fat Yuan. Akhirnya dengan kesal pangeran ketiga hanya bisa melihat pertempuran tersebut. Di mana para sahabat dan gegenya dengan senang membantai para penjahat yang menghalangi perjalanan mereka. Terlihat kilatan cambuk cahaya mengenai tubuh para pria bertopeng saat si Yue berkelebat di tengah-tengah para penjahat. Tak sedikit pria bertopeng yang jatuh karena cambuk si Yue. Tak ketinggalan Pangeran Yuan Sujin yang sudah berlatih dengan keras bersama si Yue dan gengnya. Kekuatan kultivasinya semakin meningkat. Melihat keahlian Pangeran Sujin, Raja sangat kaget dan kagum serta bangga. Ternyata anak yang dia terlantarkan sekarang sudah dewasa dan berilmu tinggi. Ada penyesalan yang sangat dalam kembali menghujam hatinya. Namun Raja lebih kagum lagi saat melihat bayangan putih melayang dengan cambuk cahaya di tangannya. Baru sekarang ini dia bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan yang bisa membentuk sebuah cambuk yang terbuat dari cahaya. Pemuda itu sampai di mana kekuatannya, hingga dia mampu membuat cambuk dari kekuatan inti cahaya. Pria muda yang memiliki elemen cahaya, sangat jarang di muka bumi ini. Tak salah jika dia mampu dalam pengobatan. Batin Raja. Bagaimana jika Raja tahu kalau si Yue memiliki kekuatan dari 5 elemen? Yaitu elemen kayu, air, es, api, cahaya. Apakah Raja akan memuntahkan darah dari mulutnya? Sedangkan si Yue yang melihat Fat Yuan meninggalkan kedua orang tuanya, dia segera memanggil Feng Kui. Kui, kau jaga Raja dan Permaisuri. Seru si Yue melalui telepati dengan Feng Kui. Dan kau juga Tiger. Ucap si Yue di sela perkelahiannya pada Tiger yang ada di lehernya. Baik Yue, ucap mereka bersamaan. Mereka segera melesat ke arah kereta yang ditumpangi oleh Permaisuri. Sedangkan Raja berada di atas kuda bersama pangeran ketiga.
Tanpa mereka sadari kalau di atas kereta milik permaisuri, dua hewan kecil sedang duduk dengan manis menonton pertarungan. Terlihat sekali Pangeran Yuan Shujin beserta temannya bertarung dengan sangat kuat. Hingga membuat Baginda Raja sangat bangga pada sang putra. Mereka sangat hebat Tang, ucap Raja dengan perasaan kagum. Bukan saja hebat ayah. Mereka terutama pria tampar yang paling kecil itu. Dia pria jenius yang baru hamba temui. Bukan hanya tampan, pintar dalam hal kultivasi, tapi dia merupakan seorang tabib yang hebat ayah. Ucap Pangeran Yuan Tang. Kau mengenal mereka? Sejak kapan? Tanya Raja lagi. Beberapa hati ini, hamba berlatih bersama mereka. Mereka sangat baik dan ramah ayah. Ucap Pangeran Yuan Tang. Walaupun dia berbicara dengan sang ayah, namun kewaspadaannya tetap terjaga. Hingga saat seorang penjahat mencari kesempatan mendekati kereta permaisuri, maka pedang Pangeran Yuan Tang membuat penyusup itu kehilangan kepala. Ketika hari menjelang sore, para penjahat sudah dapat dilumpuhkan. Setelah menangkap kepala penjahat yang memang sengaja tidak dibunuh, Si Yue mendekati pria itu. Namun saat Si Yue melihat gelagat yang mencurigakan dari si pemimpin, tiba-tiba Si Yue melompat dan memegang mulut pria itu. Dengan menekan rahangnya keras, Si Yue mengeluarkan pil racun dari bawah lidahnya. Ternyata pria itu berusaha untuk bunuh diri dengan menelan racun yang dia sembunyikan di bawah lidahnya. Setelah itu Si Yue memaksa pria itu meminum air suci. Dan dia memasukkan pil kejujuran yang dia buat ke dalam mulut si pimpinan penjahat. Berdebah. Apa yang kau masukkan ke dalam mulutku? Ucapnya marah. Lihat saja nanti. Kau akan tahu pil apa yang aku berikan padamu. Jawab Si Tue. Sambil berdiri dan berjalan menjauh. Tak berapa lama Si Yue mulai kembali mendekati sang penjahat bersama kepala pengawal. Apakah sekarang kau sudah siap berbicara? Tanya Si Yue dengan wajah tenang. Kau pikir aku mau mengatakan siapa kami? Jangan bermimpi. Ucap pria itu sombong. Benarkah? Kalau begitu siapa kalian sebenarnya? Tanya Si Yue sambil menatap pria itu dan tersenyum mengejek. Oria arogan yang duduk di tanah dengan tangan terikat. Terlihat pria itu menatap Si Yue dengan tatapan marah. Kami pengawal dari keluarga Perdana Menteri Hong. Jawab pria itu. Namun terlihat wajahnya terkejut saat mendengar ucapan dari mulutnya sendiri. Begitu juga dengan kepala pengawal yang berada di dekat mereka. Perdana Menteri Hong. Bukankah dia tadi di penjara bersama Pangeran Yuan Ma? Tanya Si Yue lagi. Benar. Tapi kami mendapat perintah dari Belau untuk menangkap Pangeran Yuan Shujin dan Permaiduri. Jawabnya lagi. Lagi-lagi pria itu terkejut. Dan wajahnya terlihat sangat marah. Lalu untuk apa kalian menangkap mereka berdua? Bukankah mereka sendiri telah tertangkap? Tanya Si Yue lagi. Akan kami bunuh. Jawab pria itu. Dibunuh. Apakah rencana untuk membunuh permaisuri dan pangeran sudah lama direncanakan oleh mereka? Tanya Si Yue. Sudah lama. Sebenarnya rencana itu telah lama dibuat, tapi gagal saat perselingkuhan permaisuri dibuat. Mereka pikir raja akan membunuh permaisuri saat dia ketahuan selingkuh. Tapi Pangeran Yuan Shujin menggagalkan rencana mereka. Pangeran menyelamatkan permaisuri. Namun rencana itu kembali timbul saat Pangeran Ma mengetahui tempat mereka tinggal.
Tapi lagi-lagi rencana mereka mengalami kegagalan. Saat kami tahu kalau Permaisuri dan Pangeran Yuan Sujin selamat dari kematian, Selir Qin merencanakan pembunuhan lagi setelah perayaan hari ulang tahunnya. Namun ternyata ada kejadian seperti ini, akhirnya Perdana Menteri memutuskan untuk menangkap dan membunuh Pangeran Yuan Sujin dan Permaisuri. Hanya saja kami tidak tahu kalau Permaisuri dan Pangeran Sujin memiliki pendukung seperti kalian. Ucap pria itu dengan jujur. Mendengar ucapan pria itu, raja mendekat dan menendang pria itu hingga terlempar dan menghantam pohon di dekat mereka. Dasar manusia-manusia iblis. Berani sekali kalian melakukan semua itu di depanku. Seru raja marah. Dan saat pria itu melihat orang yang tadi menendang tubuhnya, betapa terkejutnya dia, ternyata raja ada di rumah kediaman Permaiduri. Baginda raja. Seru orang itu ketakutan. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang selamat dari pembunuhan segera berlutut meminta ampun. Ampun kami yang mulia. Ampunkan kami yang mulia. Seru mereka berkali-kali. Mereka tak pernah menyangka kalau Baginda Raja berada di rumah Sang Permaisuri. Pengawal. Giring mereka ke istana, masukkan mereka dalam penjara. Teriak raja dengan marah. Baik yang mulia. Ucap kepala pengawal dengan segera. Akhirnya mereka digiring ke istana. Malam harinya raja mengadakan makan malam untuk si Yue Geng. Keesokan harinya, mereka segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanan mereka, namun mereka dapat bocoran kalau ketiga orang penting yang ditangkap si Yue bersama para pengawalnya dijatuhi hukuman mati. Kalian tidak menunggu melihat hukuman Selir Qin San dilaksanakan? Tanya Fat Yuan yang mengantar mereka sampai di pintu gerbang. Terlihat raja dan permaisuri serta Selir Mei melihat kepergian mereka dari depan istana. Tidak usah Fat. Aku harus sampai di tempat mereka 2 tahun lagi. Ucap si Yue. Andai aku bukan putra mahkota, aku ingin ikut bersama kalian. Ucap Fat Yuan dengan wajah sedih. Kau seorang pangeran yang memiliki tanggung jawab lebih, tidak baik jika kau meninggalkan tanggung jawabmu. Aku tidak menginginkannya. Ucap si Yue sambil tersenyum. Lalu dia segera menaiki kuda putihnya. Diikuti para sahabatnya. Fat Yuan merasa iri melihat mereka bisa mengikuti si Yue. Kami pergi dulu Fat. Jaga diri baik-baik. Jadilah pemimpin yang handal. Ucap si Yue dari atas kudanya. Baik akan aku lakukan. Sampai bertemu lagi sobat. Hati-hati di jalan. Kalau kalian melewati kerajaan ini, pintu gerbang ini akan selalu terbuka untuk kalian. Ucap Pangeran Yuan Sujin, Fat Yuan, pada si Yue dan geng. Baik. Jika kami datang kemari lagi, pasti kami akan datang ke istana ini untuk merepotkan dirimu. Kata si Yue sambil tertawa kecik. Terima kasih atas pertolongan kalian. Ucap Fat Yuan sambil menatap mereka satu persatu. Sama-sama. Sampaikan ucapkan terima kasih kami atas hadiah dari raja. Kata si Yue sambil tertawa. Baik akan aku sampaikan pada ayahanda. Jawab Fat Yuan. Tak lama si Yue dan kawan-kawan segera memacu kuda mereka meninggalkan istana kerajaan Monsi. Seharian penuh mereka memacu kuda mereka dengan cepat, mereka menuju kota selanjutnya. Ketika malam hari mereka sampai di sebuah desa kecil, mereka mencari penginapan, dan keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan.
Mereka melakukan itu terus-menerus sampai beberapa minggu. Jika mereka berada di tengah hutan, mereka akan masuk ke dalam ruang dunia teratai untuk beristirahat. Dan jika malam hari berada di sebuah desa atau kota, mereka akan mencari penginapan untuk bermalam. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Tak terasa mereka telah sampai di sebuah kota kerajaan yang terlihat sangat ramai penduduknya, kotanya pun terlihat sangat indah. Si Yue dan kawan-kawan berpikiran untuk tinggal di kota ini beberapa hari saja. Mereka memutuskan untuk berjalan menyusuri kota dengan berjalan kaki, sedangkan kuda mereka, si Yue taruh di dalam ruang teratai. Dengan memakai pakaian khas penduduk alam tengah, mereka tidak mendapatkan perhatian khusus dari mereka. Hingga mereka tidak mendapatkan gangguan dari penduduk asli daratan alam tengah. Saat mereka sedang berjalan sambil berbincang, tiba-tiba mereka melihat di depan sebuah restoran yang terlihat cukup bagus. Ada sedikit keramaian yang membuat mereka penasaran. Mereka pun segera mendatangi tempat itu. Dan ternyata mereka melihat seorang wanita muda sedang menindas gadis kecil yang terlihat memakai pakaian kumuh. Gadis yang masih berumur 7 atau 8 tahun itu terlihat meminta ampun sambil menangis. Di pipinya sudah terlihat beberapa tanda merah bekas tamparan. Juga beberapa tanda lebam di lengannya. "Nona sampun. Maafkan saya tidak sengaja tadi saat menabrak Nona," ucap anak kecil itu ketakutan. "Apa? Maaf? Kau pikir semudah itu kau meminta maaf padaku setelah kau mengotori bajuku?" teriak gadis itu marah. "Bukankah saat ini baju Nona tidak kotor?" jawab gadis itu dengan wajah takut. "Kau masih bisa berkata kalau bajuku tidak kotor. Kau tahu, dengan tubuhmu yang kotor itu menyentuh bajuku, baju ini sudah kotor bodoh," teriak gadis itu marah. Dan tangan halusnya dengan kasar menamparkan kembali pipi kecil itu dengan keras. Hingga terlihat tanda merah 5 jari tercetak di pipi gadis kecil itu, serta darah di sudut bibirnya. "Sekarang kau harus ganti bajuku ini sekarang juga. Kalau tidak kau bisa menggantinya dengan nyawamu," ucapnya dengan wajah marah. Melihat kejadian itu, orang-orang di sekitar mereka hanya bisa melihat tanpa berusaha membantu anak itu. "Nona, mana mungkin aku bisa mengganti baju Nona yang mahal itu? Aku tidak memiliki uang sebanyak yang Nona minta. Ini ada uang sedikit kalau Anda mau," jawab gadis itu sambil memberikan uang yang ada di telapak tangannya. Kau memberikan uang ini untuk menggantikan bajuku yang mahal ini. Dasar gembel. Baiklah, aku tidak membutuhkan uangmu, tapi aku akan mengambil nyawamu, ucapnya dengan wajah tersenyum licik. Dia segera mengeluarkan cambuk dari balik tubuhnya. Cambuk yang terbuat dari bahan perak putih yang terlihat mengkilat saat terkena cahaya matahari. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika benda itu mengenai tubuh kecil itu. Terlihat rasa takut dan pasrah di wajah kecil gadis itu. Melihat semua itu, para penduduk hanya bisa melihat dengan wajah kasihan. Tak ada satupun orang yang bergerak ingin menolong anak kecil itu. Dan tak lama cambuk itu melayang ke arah tubuh kecil yang menunduk ketakutan. Feng Sun yang sejak tadi sudah gemas melihat tingkah gadis itu, ingin segera menolong gadis yang terlihat ketakutan itu. Namun Kang Kahni segera terhenti. Ketika sebuah tangan sudah menangkap ujung cambuk yang mengarah ke tubuh gadis kecil itu.
Terlihat Si Yue sudah berdiri dengan gagah di depan gadis kecil itu. Melihat seseorang menghalangi niatnya untuk menghajar gadis yang membuat dia marah, terlihat kemarahan di wajah cantik wanita itu. Namun saat melihat paras tampan di depannya, dia sempat tertegun dan terpesona. Tak lama terlihat wajahnya memerah karena merasa malu, saat dia menyadari kalau dia sempat bengong dan terusina menatap wajah tampan Si Yue. Untuk menutupi rasa malunya, dia berteriak, "Brengsek, siapa kau?" Teriaknya marah. "Aku bukan siapa-siapa Nona. Tapi aku yang akan bertanggung jawab tentang gadis ini." Jawab Si Yue dingin. "Cih, kau yang bertanggung jawab untuk dia. Lalu kemana saja kau tadi? Kenapa baru sekarang kau menghalangiku untuk menghajar dia?" Ucapnya sinis. "Karena aku ingin tahu sifat kejam dari gadis sepertimu." Ucap Si Yue dingin. "Jangan sok jadi pahlawan kau. Aku tahu dia bukan siapa-siapa kamu. Untuk apa kau menolong dia?" Teriak gadis itu marah. "Apa masalahnya jika aku menolong gadis itu? Bukankah kau hanya ingin meminta ganti rugi bajumu dari gadis itu kan?" Jawab Si Yue. "Cih, apa kau mampu membayar uang untuk harga bajuku?" Ucapnya sinis. "Kau terlalu meremehkan orang lain Nona. Berapa yang harus aku berikan padamu?" Jawab Si Yue dingin. Si Yue segera mengeluarkan kantong kecil berisi kepingan uang perak di dalamnya. Dan melemparkan kantong uang pada gadis sombong itu. "Apakah itu masih kurang?" Ucap Si Yue sinis. Melihat Si Yue yang menghina dirinya, dengan melemparkan kantong uang padanya, gadis itu semakin marah. Dia melepaskan uang itu ke tanah dan berkata, "Aku tidak membutuhkan uang lagi, tapi nyawamu dan gadis itu." Serunya marah. Dia segera menerjang Si Yue dengan cambuk di tangannya. Karena takut gadis kecil itu terluka karena terkena cambuk wanita yang sedang marah itu, Si Yue langsung menyambar gadis kecil dan membawanya pergi menjauh. Melihat gerakan Si Yue yang ringan, gadis itu sempat kaget. "Siapa pria ini?" serunya dalam hati. Sedangkan Si Yue sendiri kini kembali berada di dewan wanita itu, setelah menaruh gadis kecil di tempat teman-temannya. Maka kini kembali terjadi perkelahian di antara wanita itu dan Si Yue. Si Yue melihat kalau wanita itu masih berada di alam kaisar level 4. Dengan kekuatan Chan Xin Daja dia masih kalah. Tanpa mengeluarkan cambuk cahayanya, Si Yue masih mampu mengalahkan gadis itu. Akhirnya dalam beberapa jurus saja, Si Yue bisa menjatuhkan wanita itu. Sebuah tendang kaki Si Yue yang menghantam dadanya, membuat wanita itu terlempar dengan keras di tanah. Dan memuntahkan seteguk darah segar. "Nona!" teriak seorang wanita muda, yang terlihat sangat ketakutan melihat gadis itu muntah darah. Melihat kenyat kalau dia kalah, wanita sombong itu terlihat semakin marah. "Apakah kau sekarang sudah puas Nona?" ucap Si Yue dengan wajah tenang. Kau bajingan. Kau pria sialan, tunggu saja, aku akan membalas perbuatanmu ini." Ucapnya dengan marah. "Baiklah, kami akan menunggu kedatanganmu." Ucap Si Yue dengan wajah tenang. Dengan susah payah, gadis itu berdiri dibantu sang pelayan. Setelah menatap kelompok Si Yue dengan tatapan tajam, dia berjalan meninggalkan mereka. Setelah kepergian wanita itu, Si Yue mendekati gadis yang kini sedang bersama keempat sahabatnya. "Kau tidak apa-apa, Dik?" tanya Si Yue sambil menatap gadis itu.
Gadis ini sebenarnya terlihat sangat cantik. Hanya saja karena tidak terawat dengan benar, maka wajahnya terlihat kucel dan kotor. Tidak apa-apa Kak. Terima kasih atas pertolongan Kakak, tapi setelah ini Kakak semua harus hati-hati. Kata gadis itu dengan wajah sedih. Memangnya kenapa Dik? Tanya si Yue heran. Wanita tadi adalah murid dari perguruan cadas perak Kak. Dia pasti memanggil teman seperguruannya. Dan jika itu terjadi, maka kakak semua pasti dalam bahaya. Jawab gadis kecil itu. Oh, begitu. Terima kasih ya. Tapi jangan khawatir, kakak semua tidak takut ada mereka. Jawab si Yue sambil tersenyum manis. Namun percakapan mereka terganggu dengan suara yang berasal dari perut gadis itu. Mendengar suara dari perutnya yang lapar, terlihat wajah gadis itu memerah karena malu. Membuat wajahnya terlihat sangat imut. Melihat semua itu, si Yue dan para sahabatnya menahan tawa. Kau lapar? Kita makan dulu yuk, kata si Yue dengan lembut. Maaf kakak, aku tidak bisa makan bersama kakak. Aku harus mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Jawab gadis dan Van wajah sedih. Kau butuh uang? Untuk apa? Tanya si Yue lagi. Walau si Yue tahu kalau gadis itu butuh uang, namun dia tak menyangka kalau gadis kecil ini ingin mencari pekerjaan demi mendapatkan uang. Ibu dan kakakku sekarang sedang sakit. Kalau aku tidak kerja, maka aku tidak bisa membelikan obat dan makanan untuk mereka. Ucapnya sedih. Kakak dan ibumu sakit? Tanya si Yue dengan wajah kaget. Begitu juga dengan keempat kawannya. Benar Kak. Mereka sakit. Jawab gadis itu. Mendengar ucapan gadis kecil itu, si Yue dan kawan-kawan saling berpandangan. Kalau begitu bagaimana kalau kita membeli makanan buat ibu dan kakakmu? Kata si Yue. Apa benar yang dikatakan kakak? Kata gadis itu tak percaya. Iya, kita membeli makanan buat mereka. Jawab si Yue sambil tersenyum lembut. Terima kasih Kak. Ucapnya menatap si Yue dan kawan-kawan sambil menangis. Lo kenapa menangis? Tanya si Yue. Sudah Bebe tahu hari ini aku tidak dapat mengumpulkan uang untuk membeli makanan buat mereka. Aku hanya bisa membelikan bakpao buat mereka. Jawab gadis itu. Mendengar ucapan dari gadis itu, si Yue merasakan jantungnya salib. Dengan susah payah doa menahan air matanya mengalir. Kalau begitu, ayo kota mencari makanan buat mereka. Ucap si Yue sambil berdiri dan menggandeng tangan kecil gadis itu. Kalian semua ternyata orang baik. Ucapnya. Benarkah? Kalau begitu usap air matamu dan kita berbelanja. Ajak si Yue. Mereka pun segera berbelanja kebutuhan rumah gadis kecil itu. Cukup dulu ya. Maaf ada sedikit kesibukan hingga autor telat update. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kedatangan Raja Yuan Shao. Episode berikutnya. Menolong gadis kecil 2.